aja nih recordnya. Hah? Ini diagram grafik. Ada presentasi. Teksnya halaman 118. Ini kerjain yang ini. Cepat 5 menit lagi, saya kasih waktu. Cepat selesaikan yang belum. Taruh situ. Aduh, mekanik, Pak.
Belajar. Bentar, saya udah selesai semua kumpul, biar kita lanjut nih materinya. Iya. Udah selesai? Mana? Ini enggak, salah ini. Juga enggak. Ini benar. Salah dua ya. Nanti B+. Namanya Ahmad Fauzan. Rasa Sharma udah selesai. Rasya Almas sudah. Dava udah. Hah? Easy kayak mana? Ada kumpul. Nah, Rizky. Iya. Ya, terus. Nagaza.
Indonesia Capital. Ini kan nama negara. Raihan. Namanya biasakan list nama negara kapital ya, apalagi negara sendiri. Iya. Dah, kalau yang sudah kumpul, coba lihat halaman 121. Nah, di atasnya itu duduk. Di atasnya itu ada pertanyaan acuan untuk kita menyimpulkan sebuah teks diskusi. Pertama ada apakah persamaan kedua tulisan itu? Adakah perbedaan antara kedua tulisan itu? Terus di mana perbedaannya? Mana yang termasuk ke dalam teks diskusi? Dari antara dua tadi, anak yang semakin gemuk sama membayar pajak, mana yang teks diskusi? Salah satu apa dua-duanya? Dua-duanya. Membayar pajak ada pasti teks diskusi ya kan? Karena dua sudut pandang, pro dan kontra, ada yang mau bayar, ada yang tidak mau bayar. Kalau anak yang gemuk itu dapat diselesaikan dengan bermain olahraga, diskusi apa enggak? Enggak ya, itu teks eksposisi karena dia memaparkan data. Nah, terus katanya di situ, adakah perbedaan antara kedua tulisan tersebut? Ada. Kalau teks diskusi isinya pro dan kontra atau dua sudut pandang. Kalau dia teks eksposisi, dia memaparkan data. Ada persentase, ya kan? Ada penjabaran grafik. Terus di mana letak perbedaannya? Pada tujuan teks. Yang termasuk teks diskusi adalah teks tentang masyarakat Indonesia masih belum sadar dalam membayar pajak. Nah, untuk struktur teks diskusi, pertama strukturnya itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu punya pernyataan untuk membahas topik, terus latar belakang topik, baru sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Jadi pernyataan untuk membatasi topik itu adalah ntar ya, saya foto dulu. Ya, jadi pernyataan untuk membatasi topik ya kan? Pertama ada topik yang secara umum dulu. Misalnya topiknya itu tentang pendidikan atau kesehatan. Nah, terus dalam topik pendidikan ini kita membahas pendidikan anak usia dini, PAUD. Terus kalau dalam kesehatan mungkin kita membahas tentang vaksinasi. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalnya mau membuat sebuah
pernyataan topik yang kontroversial, kita harus batasi dulu pada topik yang spesifik. Jadi nggak luas sekali gitu. Misalnya kalau kita menentukan topik untuk kontroversi pendidikan anak usia dini, kan saat ini sedang marak-maraknya itu harus bisa baca, ya kan? Biasanya kan anak-anak TK, ya Ustaz. Anak-anak TK itu kan kalau orang tuanya men-TK-kan dia pasti tuntutannya, loh kok dia belum bisa baca, gitu kan? Kok dia belum bisa ngitung, padahal pendidikan anak usia dini itu adalah tahap di mana mereka ngenal sekolah dulu. Ya masih main-main, masih makan kue, masih lari-lari gitu. Tapi sambil belajar, bukan harus dipaksa bisa baca. Kalau dia dipaksa belajar sebelum usianya, nanti dia bosan waktu dia udah SMA. Bosan SMA, SMP aja nanti udah bosan. Nah makanya pendidikan anak usia dini itu ada tekniknya juga. Nggak langsung harus bisa baca, nggak harus bisa hitung. Nah itu bisa kita jadikan sebuah teks diskusi. Tapi orang-orang tua Indonesia, khususnya yang di kota-kota itu sering menuntut kan guru TK itu harus memaksa anaknya bisa baca. Akhirnya anak itu jadi mumet, padahal dia masih usia main-main. Gitu. Sama juga dengan vaksinasi. Vaksinasi ini kadang-kadang ada masyarakat yang merasa kalau nggak vaksin makin sehat, padahal nggak juga. Beda kalau kita bandingkan dengan masyarakat dulu. Dulu itu makanan belum beraneka ragam. Sekarang kan orang semua dimakan, ular lah, tikus gitu. Akhirnya banyak yang penyakitnya itu harusnya dulunya nggak ada, sekarang jadi ada gitu. Nah maka vaksinasi itu perlu, ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pembatasan topik supaya bisa menghadirkan pernyataan yang kontroversial. Terus di situ ada juga katanya dalam isi ada serangkaian paragraf, 2-3 paragraf dengan argumen setuju. Berarti misalnya nanti setelah kita batasi topiknya apa, baru 2-3 paragraf kita buat dulu pernyataan setujunya. Ya dukunglah topiknya, misalnya kalian setuju diadakannya PAUD karena PAUD itu membantu anak TK mempersiapkan diri menghadapi SD. PAUD itu memberikan pengenalan bagi anak-anak kecil supaya mereka tahu cara bersosialisasi yang benar. Nah gitu dulu, diantar dulu pernyataan setujunya. Baru selanjutnya 2-3 paragraf kontra. Namun di sisi lain anak-anak yang kemampuan belajarnya belum matang dan butuh waktu istirahat yang cukup serta waktu bermain yang banyak, kadang-kadang dituntut menjadi lebih cepat, harus hafal materi pelajaran pada usia yang seharusnya masih bermain. Hal ini menyebabkan mereka mengalami stres. Nah, terus buatlah bahasa persuasif. Jadi, boleh saja kita men-TK-kan seorang anak, tapi harus tanpa tuntutan, karena TK itu bukan sekolah seperti SMA atau SMP yang ada standar kelulusannya. Jadi gunakanlah bahasa yang kohesif, jadi saling terpadu, terus simpulkan argumen dari kedua sisi, dan evaluasi atau berikanlah penilaian yang paling efektif. Jadi kalau kita mau memasukkan TK, carilah TK yang mengembangkan kemampuan dan minat belajar, bukan memaksa anak supaya cepat bisa ranking 1. Jadi TK yang bagus itu TK yang buat anak-anak kecil cinta sama sekolahnya. Bukan malah begitu siap TK dia malah nggak mau lagi sekolah. Bisa baca dia tapi dia trauma sama sekolah. Nah itu justru bahaya. Karena dia masih kecil, itu yang perlu ditumbuhkan itu bukan kemampuan baca tulis, tapi keinginan dia untuk belajar. Itu dulu yang mesti ditumbuhkan. Jadi cari dulu ya, lihat guru TK-nya. Kalau guru TK-nya kejam kali jangan. Gitu. Jadi nanti aturan adik kalian mungkin nanti suka dia sekolah, dilihatnya TK-nya mengenaskan, ya kan, kejam gurunya, malah dia nggak mau sekolah. Ya silakan kumpul. Nah itu strukturnya silahkan dicatat di buku catatan coba. Yang struktur teks diskusi itu. Udah kumpul aja dulu, nanti saya panggil. Iya, si Almas ini memang. Lihatlah, kan saya bilang kalau persen itu kalimat khusus Almas, ini nomor 1 salah. Loh, ini yang mana nya kamu kerjain? Ini yang mana paragrafnya? Aduh, salah lagi.
Enggak, ntar paragrafnya yang mana ini? Ini kan? Sepertinya saya salah. Gak ada ini paragraf berapa ini? Ini paragraf satunya yang nomor 2 ini. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Orang paragrafnya cuma 5 kok kamu bisa 6? Satu lagi dari mana? Oh ini set paling atas belakangnya. Hah? 1, 2. Terus 3, 4, 5, Oh iya 6. Tapi yang ini kok sama yang 2 ini? Ntar ya. Oh udah salah berarti. Di kopi deh Ustaz. Oh, iya nomor 1 kamu salah. Yang ide pokoknya bukan ini. Kan paragraf 1 padahal udah dibilang tadi kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih rendah. Itu ide pokoknya. Kalau ada persentase gini ini kalimat khusus. Banyak hal yang salah, Almas. Aduh mas. Gimana ya si Almas ini nggak diperhatikannya? Nanti ujiannya gimana coba? Puan Abdul. Rasya Sharma. Nah, Iji sekalian Ji. Dah, catat dulu yang di halaman 121 itu di buku catatan kalian, struktur teks diskusi itu. Halaman 121. Iya.
Kenapa tidur Ki? Begadang tadi malam. Semua mandi. Ada. Udah habis ya waktunya? Udahlah 9.10 kan? Hah? Iya. Oke, itu saja. Assalamualaikum.